Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Razi. Saya dari program studi Bisnis Digital Reguler B. Saya anggota pertama dari kelompok UAS saya. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis one sample t-test menggunakan tabulasi datanya menggunakan SPSS. Oke, di sini saya menggunakan soalnya itu dari soal UAS saya. Di sini langsung aja kita coba soalnya itu sebuah perusahaan e-commerce ingin mengevaluasi efektivitas strategi diskon mingguan yang baru diterapkan. Manajemen ingin mengetahui apakah rata-rata nilai transaksi mingguan setelah program diskon lebih besar dari 750 juta rupiah. Nah, untuk menilai hal tersebut, analisis data perusahaan mengumpulkan data nah, di sini saya menggunakan 66 minggu terakhir setelah program diluncurkan. Maka kita buat dulu untuk minggunya ini. Minggunya itu kan kita tadi ada 66 minggu. Maka kita tulis untuk patokan aja ini nantinya nggak akan masuk ke SPSS. Ini kita bikin aja untuk data patokannya itu kita ada 66 data sampel alias 66 minggu. Nah, sudah kita bikin kolom kedua yaitu transaksi karena kita ingin mengetahui apakah strategi diskon mingguan ini berpengaruh terhadap transaksi. Nah, untuk data randomnya sendiri di sini kita menggunakan skalanya itu 700 sampai 880. Dari rata-rata ini kita coba eh, bikin data randomnya itu 700 sampai 880. Nah, rumusnya itu adalah run between sama dengan run between. Lalu kita tulis angkanya 700,880 tutup kurung. Nah, di sini maka langsung muncul data random yang sudah kita buat untuk tabulasi data menggunakan SPSS. Nah, lalu kita pindahin data yang numerik saja ke SPSS. Karena SPSS sudah membaca data selain numerik untuk data view-nya. Nah, kita copy dari transaksi minggu pertama ini sampai ke 66 ke dalam SPSS. Kita buka dulu. Nah, di copy paste di bagian data view. Nah, jika sudah, ini kita ke variable view untuk menamakan kolomnya ini jadi transaksi. Lalu untuk desimalnya kita nolin aja karena kita nggak perlu desimal tersebut. Nah, untuk jika desimalnya 0, maka measure-nya kita klik nominal. Nah, untuk analisis uji hipotesis ini, yang masuk test, kita eh, caranya adalah kita klik analyze, terus kita klik compare means, lalu klik one sample t-test. Nah, lalu kita pindahkan transaksi ini ke variabel. Jika sudah, di sini ada test value. Nah, test value-nya ini kita tulis 750. Karena tadi rata-ratanya transaksinya itu kan 750 juta. Nah, kita pengen tahu nih pengaruh strategi diskonnya itu berpengaruh gak kalau misalkan dia lebih nanti penghasilannya ternyata dari yang minggu ke 1 sampai minggu ke 6 setelah strategi diskon mingguan ini ternyata lebih dari 750 juta rata-ratanya berarti ada pengaruhnya. Berarti jika tidak berarti tidak ada pengaruhnya. Maka kita tulis test value-nya di sini rata-ratanya itu berarti 750 juta ya. Lalu kita langsung klik aja oke. Maka di sini muncul output SPSS dari uji hipotesis one sample t-test. Nah, cara membacanya itu kita pindahkan dulu ke Word. Nah, di sini sudah saya pindahkan untuk tabel tadi. Nah, untuk one sample statistik dan one sample testnya aja yang kita pindahkan. Karena kita memerlukan data dari yang ada di tabel ini aja. Nah, manajemen ingin mengetahui apakah rata-rata mingguan ini setelah program diskonnya lebih dari
750 juta. Nah, di sini kita dapat merumuskan hipotesisnya itu jika dia lebih kecil dari 750, maka H0 diterima. Jika lebih besar dari 750, maka H0 ditolak atau hipotesis alternatifnya diterima. Nah, em, untuk signifikansinya itu kita menggunakan alfanya itu 5% atau 0,05%. 0,05. Nah, caranya itu kita lihat di sini kalau sigtotalnya itu dia kurang dari alfa, itu maka ada perubahannya. Ada nih hubungannya, ada hipotesis, ada hubungannya nih ada perubahan ketika ada strategi diskon mingguan ini. Di sini stick totalnya itu 0,0000, maka H0-nya itu kita tolak dan H1 diterima. Karena eh, di sini pokoknya kalau H0 itu kan tidak ada hubungan dan H1 alternatif itu ada hubungan. Berarti jika H0-nya ditolak dan H1 diterima, maka ada hubungan nih, ada perubahan nih ketika eh, tadi strategi mingguan, diskon mingguan itu digunakan. Oke, lalu untuk untuk kita cek eh, apa namanya teh hitungnya juga, kita uji teh hitungnya juga di sini. Teh hitungnya itu di tabel kita diketahui 7,059. Nah, kita membandingkan teh hitung dengan teh tabelnya itu eh, menggunakan DF. Nah, DF-nya itu caranya adalah eh, total sampel dikurang 1. DF itu derajat kebebasan. Nah, DF-nya tadi kan kita data sampelnya itu 66. Untuk N-nya itu 66 dikurang 1 maka 65. Nah, kita cari yang DF-nya 65 dan alfanya itu 5% di T-tabel. Maka di sini kita dapat ketahui bahwa di sini kita cek di T-tabel itu yang tingkat signifikansinya 5% dan DF-nya itu 65 itu, maka di sini dari T-tabel diketahui jadi ininya itu 1,669. Untuk T-tabelnya itu untuk DF 65 dan signifikansi yang 5% itu 1,669. Nah, dari sini jadi ketahuan ya untuk eh, T-tabelnya itu lebih besar T-tabelnya itu lebih kecil dibanding T hitung. Maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Atau yang tadi saya bilang T untuk H0 itu ditolak dan H1 diterima, maka ada nih perubahan, ada hubungannya antara jika ada strategi marketing digunakan, strategi diskon itu digunakan, gitu. Di sini juga kita bisa mengecek untuk uji satu arah untuk p-value ini. Caranya itu dari sigtotalnya tadi dibagi 2. Hasilnya kan 0,000 juga. Nah, karena p-value-nya ini kurang dari alfa 0,05, 005, maka hasilnya signifikan. Seperti itu. Sekian dari saya. Eh, Terima kasih. Saya Rensia Jennifer, saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan uji instrumental dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama kita bikin data random dulu. No respondernya kita bikin pakai rumus sequence P1 pertanyaan. Kita bikin sampai P18 pakai rumus run between dan totalnya kita pakai sum. Habis itu dari P1 sampai P8 sampai totalnya
kita select, terus kita pindahin ke data view. Habis data view, kita pindah lagi ke variable view. Variable view-nya jangan lupa kita ganti namanya, desimalnya jadi 0 dan measure-nya dengan jadi scale. Pertama-tama kita akan cari uji validitas dulu. Pertama-tama kita pencet analyze, selanjutnya kita pencet correlate. Habis correlate kita pencet bivariate. Habis bivariate kita pindahin semua ke variables. Terus kita pilih portion itu buat normalnya dan spearmint itu buat tidak normalnya. Habis itu kita pencet OK. Nah, ini outputnya. Habis itu kita cari uji reliabilitasnya. Kita ke analyze lagi. Habis itu kita pilih scale. Habis pilih scale, reliability, analyze. Kita pindahin semuanya ke items. Modelnya jangan lupa diganti alpha. Terus kita pencet statistik. Pilih item, scale, sama scale if item delete. Habis itu continue. Habis itu OK. Nah, ini dia outputnya. Habis itu kita bikin interpretasi hasilnya. Isi interpretasi hasilnya kita masukin correlate sama reliability statistik aja. Dan selebihnya penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aurel Neto dari program studi bisnis digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji chi-square. Sebelumnya itu kita harus tahu uji chi-square itu berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dari dua buah variabel nominal dan mengukur kekuatannya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Dan selanjutnya itu untuk syarat-syarat uji chi-square itu ada untuk tabel 2x2 itu 2x2-nya itu n-nya itu harus lebih dari 20. Tidak ada sel yang nilai expected-nya dari kurang dari 5. Terus tidak ada sel yang nilainya 0 dan juga sel yang nilai expected-nya kurang dari 5 harus kurang dari 20% syarat. Oke, di sini kita mulai saja materinya. Di sini saya memakai materi dari UAS. Berikut soalnya. Soal itu, manajer divisi pemasaran PT Digital Nusantara ingin mengetahui apakah jenis produk yang dibeli pelanggan ada hubungannya dengan platform belanja online yang digunakan Tokped, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lainnya. Oke, kita langsung saja ke file Excel-nya. Di sini saya udah buat data randomnya sebelumnya. Di sini tuh ada variabel X dan juga Y. Variabel X itu adalah jenis produk yang dibeli dan variabel Y itu adalah platform belanja online. Di sini variabel X saya menggunakan data random run between 1 sampai 4. Dan di Y juga menggunakan run between 1 sampai 7. Di sini ada keterangan variabel itu. Di variabel X adalah jenis produk yang dibeli. Kategorinya itu 1 adalah elektronik, 2 fashion, 3 kecantikan, 4 makanan dan minuman. Dan di variabel Y itu adalah platform belanja online. Yang pertama itu ada Tokped, kedua Shopee, ketiga Lazada, keempat Bukalapak, kelima Blibli, keenam TikTok Shop, dan ketujuh adalah Zalora. Di sini kita langsung saja copy data randomnya dan masukkan ke SPSS. Sini kita copy dulu variabel X dan Y-nya. Oh, ini kebanyakan guys. Dari itu kita buka SPSS, kita di data view kita taruh di sini, kita paste. Nah, di sini sudah muncul. Itu kita ke variable view. Di sini name-nya itu kita gantikan dengan X. Dan di bawahnya itu kita ganti Y. Dan di sini selanjutnya ada label itu kita tulis
Yang X itu kita tulis jenis produk yang dibeli. Dan di label untuk variabelnya itu adalah platform belanja online. Nah, selanjutnya kita harus ganti value-nya ini. Di sini kita isi sesuai ketentuan variabel yang tadi saya jelaskan. Di variabel X ini kita value-nya itu ada satu itu elektronik. Berarti kita add di 2 itu ada fashion. Di 3 itu ada kecantikan. Dan yang terakhir itu di nomor 4 itu ada makanan dan minuman. Di sini kita add semua. Berarti pencet OK. Kemudian di variabel X, di value variabel X ini sudah kita isi. Selanjutnya di value variabel Y. Sama seperti tadi. Di sini value itu ada 7. Yang pertama itu ada Tokopedia. Kedua ada Shopee. Ketiga ada Lazada. Di keempat itu ada Bukalapak. Selanjutnya 5 itu ada Blibli. 6 itu ada TikTok Shop. Dan terakhir itu nomor 7 itu ada Zalora. Nah, kemudian kita langsung OK. Nah, dari sini dari variabel view dari X sudah kita isi labelan jenis produk yang dibeli dan value yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga di name Y semuanya type dan numeriknya ada, type-nya itu numerik, desimalnya juga 2, dan label itu yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk chi-square itu kita langsung pencet yang analyze, kemudian pencet descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tab. Nah, di sini di jenis produk yang dibeli variabel X itu kita taruh di row, dan platform belanja online itu Y di kolom. Kemudian kita pencet statistik. Di sini ada pilihan chi-square dan correlation. Di sini kita membahas chi-square, kita pencet saja chi-square, lalu continue, dan OK. Di sini sudah ada output dari chi-square. Yang kita pakai itu yang ini, chi-square test. Chi-square test ini kita kopikan ke Word biar bisa dilihat lebih jelas. Saya kopikan output dari SPSS-nya. Di sini chi-square test-nya itu interpretasinya itu adalah berdasarkan uji chi-square. Nilai persen chi-square itu ada 28.496 dengan degree of freedom-nya itu adalah 18, dan asymptotic significant rate-nya itu adalah 0,055. Nah, karena nilai p-value ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diuji. Artinya itu, kedua variabel tersebut saling independen atau tidak bergantung sama satu sama lain.
Nah, selanjutnya itu ada catatan menunjukkan bahwa 28 sel itu memiliki expected count kurang dari 5, sehingga hasil uji ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati karena tidak sepenuhnya memenuhi asumsi uji Pearson chi-square. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya kopikan output dari SPSS-nya. Di sini chi-square test-nya itu interpretasinya itu adalah berdasarkan uji chi-square, nilai Pearson chi-square itu ada 28.496 dengan degree of freedom-nya itu adalah 18 dan asymptotic significant rate-nya itu adalah 0,055. Nah, karena nilai p-value ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang diuji. Artinya itu, kedua variabel tersebut saling independen atau tidak bergantung sama satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada catatan menunjukkan bahwa 28 sel itu memiliki expected count kurang dari 5, sehingga hasil uji ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati karena tidak sepenuhnya memenuhi asumsi uji Pearson chi-square. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik. Di sini saya memakai contoh soal dari nomor 4 di UAS. Eh, di sini saya sudah membuat datanya, lalu lalu dari 4 data ini saya copy dan masukkan ke SPSS. Lalu di sini saya ubah. Di sini untuk name-nya di sini ada yaitu loyalitas nasabah, dan X1 itu adalah kualitas fitur aplikasi, dan X2 itu keamanan transaksi, dan X3 itu kecepatan layanan. Dan untuk desimal di sini saya nolkan semua. Lalu untuk measure di sini saya buat jadi nominal semua. Lalu selanjutnya eh, kita langsung masuk ke untuk mencari uji asumsi klasik. Di sini kita masuk ke regression, lalu kita masuk ke linear. Dan linear di sini untuk dependent kita masukkan Y yaitu loyalitas nasabah, dan X1 sampai X3-nya kita masukkan ke independent. Selanjutnya di sini untuk statistik kita ubah. Di sini ada estimate, model fit, collinearity diagnostics, dan Durbin Watson. Lalu selanjutnya sini kita klik continue. Dan untuk di plots-nya ini kita pindahkan dari Z-pred ini ke X, lalu Z-trace ini di Y. Lalu di sini kita centang yang normal probability plot. Lalu klik continue. Lalu di sini kita klik OK. Dan di sini muncul hasilnya. Di sini ada model summary, ada koefisien, ada collinear diagnostics, ada residual statistik. Di sini ada normal p-plot, scatter plot. Lalu di sini saya akan menunjukkan untuk hasilnya. Di sini model summary itu dipakai untuk maaf. Di sini uji normalitas itu kita pakai yang normal p-plot. Lalu uji multikolinearitas itu kita pakai koefisien, dan uji heteroskedastisitas itu kita pakai scatter plot, dan yang terakhir uji autokorelasi itu pakai model summary. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Talita Nurul Fauzan dengan NIM 2411010006 dari kelas BSTA 02.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji regresi sederhana. Di sini saya sudah membuat data randomnya, yaitu ada biaya iklan dalam triliun rupiah, dan yang kedua adalah penjualan bersih dalam triliun rupiah. Ini lanjut kita ke SPSS-nya. Selanjutnya adalah kita tinggal mengcopy paste yang biaya iklan dan penjualan bersih ke bagian SPSS-nya, yaitu di data view-nya. Tinggal kita tempel di sini. Terus kita ke variable view-nya. Di sini aku udah ganti, yaitu name untuk bagian biaya iklan dan penjualan untuk penjualan bersih. Dan type-nya itu numerik dan desimalnya sudah aku ke nolin, dan di sini aku menuliskan labelnya, yaitu adalah biaya iklan dan penjualan bersih. Dan measure-nya juga udah aku ubah. Oke, lanjut kita langsung ke outputnya. Yang harus dilakukan adalah ke regression, lanjut ke bagian linear. Di sini biaya iklan dimasukin ke independence dan penjualan bersih dimasukin ke dependent. Lanjut kita harus mencet statistiknya dan menceklis bagian model fit dan estimate. Lanjut kita pencet continue dan kita pencet OK. Nah, di sini udah ada datanya. Data yang akan saya ambil adalah data model summary, ANOVA, dan coefficients. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat interpretasinya. Di sini outputnya sudah saya masukkan. Nah, untuk yang pertama ada pertanyaan, yaitu berapa persamaan regresi sederhana antara biaya iklan X dengan penjualan bersih Y pada PT Dinamika Lintas Generasi. Yang pertama itu jawabannya adalah konstantanya adalah 27.141, yaitu di sini menunjukkan di bagian coefficients, yaitu standar coefficient, standar error atau konstantanya adalah 27.141. Dan lanjut, di penjelasan kedua adalah koefisien regresi iklan adalah minus 0,656, yaitu mengartikan setiap kenaikan satu biaya iklan X diperkirakan akan menurunkan rata-rata penjualan Y sebesar 0,656 satuan. Lanjut ke pertanyaan kedua, berapa koefisien determinasi R pangkat 2 dan interpretasikan artinya? Jawabannya adalah hasil dari R pangkat 2 adalah 0,040, menunjukkan bahwa 4,0% dari total variasi penjualan Y dapat dijelaskan oleh biaya iklan X. Nah, nilai ini itu sangat kecil, yaitu mengidentifikasikan bahwa biaya iklan memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam menjelaskan fluktuasi penjualan. Di mana sih 0,040 ini? Nah, di sini itu dijelaskan pada bagian R square, yaitu 0,040. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, lakukan uji hipotesis untuk koefisien regresi A sama dengan 5%. Yaitu di sini juga dijelaskan biaya iklan kalau lambangnya ini, maka biaya iklan tidak berpengaruh terhadap penjualan. Jika di bawahnya 1, yaitu biaya iklan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Nah, karena di sini P value-nya adalah 0,461, di bagian di sini guys. Nah, di sini itu value-nya adalah 0,461, yaitu menandakan bahwa itu tuh di bawah 0, yaitu maka menentukan bahwa H itu biaya iklan tidak berpengaruh terhadap penjualannya. Nah, untuk pertanyaan keempat adalah apakah pengaruh biaya iklan terhadap penjualan signifikan secara statistik? Jawabannya adalah tidak, karena kan tadi kan hasilnya 0,461, yaitu mengartikan di bawah 0,05. Artinya adalah pengaruh biaya iklan terhadap penjualan tidak signifikan secara statistik. Sekian penjelasan uji regresi sederhana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan materi uji regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Oke, langsung saja kita ke dasar dari uji regresi linear berganda.
Di sini ada analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya itu ada analisis regresi linear berganda. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel independen minimal 2 variabel. Ada beberapa uji persyaratan yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda, diantaranya lulus uji normalitas, uji heteroskedasititas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Skala yang digunakan dalam regresi berganda yaitu interval atau rasio. Oke, langsung saja kita tabulasi data menggunakan program SPSS. Kita lanjut masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini di data view ini kita menggunakan data dari UAS kita. Nah, dari name ini yang var ini kita ubah menjadi Y di kolom nomor 1 dan di sini X1, X2 dan di sini X2 dan X3. Nah, tabnya tetap numerik, width-nya tetap 8, tapi di desimalnya di sini kita ganti 0 dikarenakan di situ menggunakan hanya 1, tidak ada koma di belakang angka. Oke, langsung saja kita ke menu analyze. Kita masuk ke regression. Kita ke linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Nah, dia-nya ini kita masukkan ke dependent. Nah, X1 2 3-nya X1 2 3 ini kita masukkan ke block 1 of 1. Di sini kita masukin. Nah, langsung kita masuk ke statistik yang ada di pojok kanan sebelah atas. Di sini kita centang dari collinearity diagnostic dan juga kita akan menggunakan Darwin-Watson. Nah, di sini untuk kita lanjut ke plots-nya di sini kita harus memasukkan Z-pred ke kolom Y dan Z-recit ke kolom X. Nah, kita akan masukkan dan mencentang di standardized residual plots. Di sini kita masukkan normal probability plotnya, kita centang ya guys. Oke, kita continue dan kita klik OK. Ya, kita bisa lihat di sini datanya di sini langsung keluar dari outputnya ya guys ya. Nah, kita di sini langsung interpretasikan saja. Untuk model summary-nya, uji koefisiensi determinasi, nilai adjustnya di sini adalah minus 0,036 atau R² 0,015. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen X1, X2, X3 hampir tidak memiliki kemampuan sama sekali. Hanya 1,5% bahkan negatif jika disesuaikan. Nah, di sini ada output dari ANOVA-nya. Nah, kita lihat dari sini nilai signifikannya saja 0,827. Nah, kita interpretasikan karena nilainya 0,827 lebih dari 0,05, maka X1, X2 dan X3 secara bersama tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Model ini tidak layak digunakan. Kita bisa lanjut ke koefisien. Di sini kita lihat kriterianya, signifikannya jika nilainya kurang dari 0,05 itu bisa menandakan data ini normal, data ini sehat.
Kita lihat di sini X1-nya saja adalah 0,69 lebih dari 0,5, yang mana tidak signifikan. Begitupun dengan X1, X2, dan X3. Kesimpulannya yaitu tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. Lanjut, kita lihat collinearity diagnostik. Di sini kita lihat persamaan Y 5,301 tambah 0,079x tambah 0,09x. Nah, di sini penting karena model tidak lolos uji F dan uji T. Persamaan ini tidak valid secara statistik untuk diinterpretasikan atau diprediksi. Ya, karena dari semua data yang kita buat, outputnya keluar menunjukkan datanya ini semua lebih dari 0,05. Nah, kita lihat residual statistiknya. Multikoloneritas tidak terjadi. Semua nilai VIF nih kita lihat di sini. Kurang dari 10 X1 1.166, X2 sama dengan 1.076, X3 sama dengan 1. Condition index atau kurang dari 37 buka kurung 7 dan titik 694. Nah, autokorelasinya nilai Darwin-Watson adalah 1757. Nilai ini mendekati 2 yang mengindikasikan tidak ada masalah autokorelasi meskipun perlu dengan label DL garis piring DU. Ini tanda uang dolar, guys. Nah, kesimpulannya adalah model regresi linear ganda ini tidak layak atau tidak fit. Uji F dan uji T membuktikan bahwa variabel independen X1, X2, X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y, baik secara bersama-sama maupun sendiri. Dan begitu pun juga nilai adjust R² yang negatif, yang mana minus 0,036 juga menunjukkan model ini tidak mampu menjelaskan variabel Y sama sekali. Oke, segitu saja. Terima kasih nih telah mendengarkan dari uji regresi linear berganda. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi Jarkasi dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Sebelumnya saya akan ingin menjelaskan dulu. Analisis faktor merupakan teknik statistik multivariat yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antara sejumlah variabel dengan cara mengelompokkan variabel yang saling berkorelasi ke dalam beberapa faktor, dimensi atau konstruk yang lebih sedikit. Tujuan utamanya adalah mereduksi data, yaitu menyederhanakan banyak variabel menjadi sejumlah kecil faktor yang tetap mewakili sebagian besar informasi dari data awal. Oke, selanjutnya saya akan ingin mengerjakannya. Dan di sini saya sudah membuat data mentahnya seperti ini contohnya. Dan kita salin, lalu kita langsung saja pindah ke SPSS. Salin ke data view, tampaknya seperti ini, dan kita pindah ke variable view. Nah, untuk name-nya kita ganti menjadi oke. Oke, sini saya udah ganti. Name-nya dan tab-nya tetap numerik, weight-nya tetap nomor 8, dan desimal sini kita akan ganti 0.
semua ya. Oke. Dan di sini kita tulis di labelnya penjelasan dari name-nya. Pertanyaan. Dua. Oke. Values-nya tetap known, missing-nya known, kolomnya 8, elite-nya tetap right. Oke, ini sekarang langsung saja kita analisis. Di sini kita pencet analyze, terus dimension reduction, terus faktor. Lalu kita pindahkan ini semua dari questionnaire 1 sampai 10, lalu pindahkan ke variabel. Setelah itu kita klik deskriptif di atas sebelah kanan ini, lalu kita centang semuanya. Setelah itu continue, dan habis itu kita klik extraction, lalu kita centang yang scroll plotnya saja, lalu continue. Setelah itu kita klik rotation. Setelah itu kita checklist yang Varimax-nya saja, lalu continue. Ya, tidak usah, dan option juga tidak usah. Setelah itu kita pencet OK. Oke, dan ini adalah output dari analisis faktor yang tadi saya sudah buat datanya. Sini ada deskripsi statistik, correlation matrix, dan lainnya. Oke, sekarang langsung saja kita ke interpretasinya. Untuk deskriptif statistik, nilai rata-rata seluruh variabel berkisaran antara 2,7 sampai 3,1. Artinya persepsi mahasiswa terhadap fasilitas kampus secara umum adalah cukup baik, belum mencapai kategori sangat baik tapinya. Sini untuk korelasinya adalah korelasi antara variabel umumnya berada di kisaran 0,1 sampai 0,3, yang berarti hubungannya rendah hingga sedang. Beberapa hubungan cukup tinggi, misalnya kebersihan taman, kebersihan toilet, R sama dengan 0,326, menunjukkan area kebersihan kampus cenderung saling berkaitan. Fasilitas parkir, kebersihan masjid kampus, R sama dengan 0,266. Fasilitas publik memiliki persepsi yang searah. Oke, sini ada KMUN tes-tesnya. Di sini faktor masih dapat dilakukan, namun hasilnya tidak akan terlalu optimal karena hubungan antara variabel yang kuat. Ini menunjukkan bahwa beberapa variabel berdiri sendiri dan tidak terlalu saling mempengaruhi. Oke, selanjutnya di sini ada commonalities-nya. Oke. Sebagian besar variabel mampu dijalankan oleh faktor yang terbentuk. Variabel dengan kemampuan penjelasan tertinggi adalah fasilitas kantin, yaitu 85,4%, dan fasilitas ruang kelas 79,9%.
Oke, dan selanjutnya sini ada total variance explained-nya. Sini kita baca dulu. Lihat faktor yang terbentuk dapat menjelaskan 66,79% total keragaman data. Nilai ini termasuk baik karena lebih dari 60% total variasi sudah bisa dijelaskan. Ini adalah screenshotnya. Oke, dan lanjut langsung kesimpulannya. Mahasiswa menilai kampus berdasarkan 5 dimensi utama yang saling melengkapi: fasilitas publik, parkir dan masjid menjadi aspek yang berdiri sendiri. Kebersihan kampus muncul sebagai faktor terpisah karena persepsi mahasiswa terhadap aspek kebersihan sangat spesifik. Oke, fasilitas mempelajari dan layanan administrasi membentuk kelompok tersendiri karena berkaitan langsung dengan kegiatan akademik. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.